Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ke series Manual Tech. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk membuat ini pintu dibuka lampu hazardnya hidup. Nah, ini banyak teman-teman yang tanya. Padahal di beberapa video yang lain sudah saya jelaskan berulang kali bahwa hazard itu hidup ketika dibuka pintu itu harus ada modul alarmnya. Jadi kalau ketika teman-teman nggak ada modul alarmnya atau belum ada remote-nya ya agak susah. Karena nanti yang mengatur untuk kedipannya itu bukan flasher dari bawaan mobil tapi dari modul alarmnya. Nah, kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah ini teman-teman. Ketika teman-teman ingin membuat hazardnya hidup ketika dibuka, itu teman-teman harus cek dulu pada bagian pintunya apakah sudah ada switchnya atau belum. Switchnya itu macam kayak gini. Nah, ini kan karena mobil ini entah sudah tertutup dempul atau gimana. Ini kan mobilnya Grand Extra 1800 cc, tahunnya nggak tahu ya. Nah, ini kan belum tak cek, itu belum ada switch pintunya, makanya ini saya belikan. Nah, teman-teman biasanya dicek pada bagian sini itu udah ada rumah switchnya, enggak burburan gitu loh, burburan untuk menanam ini. Ini kan di bagian sini belum ada, bagian bawah juga enggak ada, tanda-tanda bekasan lubang switch itu enggak ada. Harusnya entah ketutup dempul atau apa. Kalau bawaannya Grand Extra itu sudah ada di sini, sudah ada pada bagian engsel sini. Nah, ini nanti mau saya buat di bagian sini juga. Karena ketika nanti teman-teman itu mau dibuat di sini, ini ditanam di sini atau di sini, itu punya tantangan masing-masing. Kalau dibuat di sini, itu yang pertama tantangannya selain harus narik kabel sini, kemudian ngeluarin kabelnya untuk yang mainnya ini, itu akan nambah pekerjaan karena harus buka door trim. Dan juga challenge-nya yang kedua, kalau pasangnya di sini atau pada bagian sini, itu nanti ketika ini ditutup lancar, tapi kalau ada switchnya ini kan dia ganjel toh, maka harus ekstra nutupnya, maka itu kurang demes lah. Nah, makanya kalau saya custom kayak gini biasanya saya ngebornya itu di bagian sini teman-teman, di bagian ini, karena kalau ini itu kan torsinya masih kuat, dalam artian torsi tekanannya itu nggak mempengaruhi pada bagian ini natnya sini nanti. Jadi ketika ini sudah ditutup kayak gini tanpa kita membanting pintu, ini udah ketekan. Tapi kalau kita buatnya di sini, maka kan torsi hentakan dari pintu itu semakin ke belakang sini semakin kurang, maka nanti ini justru akan mengganjal ya. Beda cerita kalau ini taruhnya di sana, karena kan posisi kedorong ini kepaksa banget ya, kepaksa oleh pada bagian ini. Nah, coba dicek kalau di mobil yang saya itu sudah ada. Ini tak pegang-pegang, tak raba-raba kok kayaknya nggak ada, maka ini saya nanti bor ya. Jadi kita perlu menyiapkan 5 switch untuk mengebor pada setiap pintunya. Kalau yang Grand Extra saya itu yang pintu tengah ada di sini, ini juga masih utuh ya, nggak tahu ini ketutup dempul apa gimana, tapi kayaknya nggak ada. Ini nanti mau saya buatkan dulu custom. Step pertama di sini saya mau menjelaskan untuk alat dan bahannya dulu yang harus kalian persiapkan apa. Yang jelas di sini kan kita mau proses pengeboran, siapkan bor, kemudian ini mata bornya. Nah, ini kan ukuran mata bornya menyesuaikan dengan ukuran ini switchnya. Nah, switch yang mau dipakai itu seberapa. Nah, ini saya pakai ukuran 12 ya. Pakai mata bor ukuran 12 agar ini rumahnya bisa ketanam masuk. Oke ya, ini bentar kurang fokus. Nah, kalau sudah mata bor yang gede ini mau ini atau switch yang model kayak gini itu sama, biasanya rata-rata kalau yang gini itu mintanya 14, kalau ini yang kecilan 12 cukup, yang ini 14. Jadi disesuaikan aja dengan mau pakai switch yang gede apa yang kecil, karena kan switch yang di pasaran modelnya banyak, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Tapi saya ini pakai yang kayak gini aja karena lebih modern ya tampilannya, dan juga mobilnya warnanya hitam biar nggak mencolok banget. Kalau mobilnya hitam kok switchnya putih kayaknya kurang bagus. Ini pun ada yang warna hitam, tapi ini bodinya itu besi kelihatan, jadi agak kurang rapi. Tapi untuk segi kekuatan justru malah kuat ini. Kalau ini itu plastik, jadi hanya estetikanya dapat, tapi untuk kekuatannya kurang. Tapi ya nggak masalah, awet juga ini. Jadi monggo sampean bisa milih. Ini kan gini perbedaannya. Bentar tak fokusin ya. Kalau ini permainannya itu full, dia itu jarang sekali bermasalah. Meskipun tampilannya jelek, tapi ini jarang sekali masalah karena di sini yang dapat mukanya ini itu lebar, ya lebar. Sedangkan kalau kayak gini itu kelihatannya bagus, lebih lebih rapi ya. Cuma dia masalahnya ini yang dapat main itu cuma plat ini segini wajahnya, nggak full satu wajah bunder kayak gini loh. Teman-teman bisa lihat toh perbedaannya. Nah, ini kan penampangnya full melingkar gitu loh. Nah, ini kan cuma segini. Nah, ini lama-lama kalau ininya kotor kena karat, nanti lama-lama nggak connect. Nah, ini harus rajin-rajin dicek. Tapi memang kalau dari penampilan lebih modern yang ini, dan ini kan karet tutupnya, jadi ini itu
juga bagus, tapi lebih kuat ini ya. Itu pilihan teman-teman semua. Yang jelas dua-duanya ini fungsinya sama. Pengalaman saya kalau ngebor pakai ini mata 14, kalau yang ini 12 kan lebih kecil itu ya. Nah nanti yang penguat groundnya itu nggak hanya pada dinding ini, tapi bautan ini teman-teman. Jadi di sini saya sudah menyiapkan baut cacing. Ini makanya bornya juga kita persiapkan yang bor mata kecil juga. Ini untuk ngebor pada bagian bawahnya, penguncinya, baut penguncinya. Ini disesuaikan, nanti dibakal aja, bleng, gitu langsung nanti dicoak pakai ini. Yang penting bolong dikit langsung di baut. Kemudian tadi alatnya bor sudah. Kemudian sini ini kita butuh kabel yang jelas untuk melingkarkan pada bagian switch ini, menghubungkan semuanya. Kemudian nanti yang menghubungkan ke modul alarm. Kemudian ini switchnya tadi udah ya. Intinya alatnya cuma bor aja. Nanti juga obeng juga pasti butuh obeng toh. Bentar tak siapin sekalian biar total teman-teman nyimak. Oke, bor, obeng. Kemudian nanti juga butuh tang. Kemudian tang japit ya. Kemudian ini tang potong. Ya menyesuaikan kalau alatnya, tergantung pengerjaannya. Yang penting nanti teman-teman mudeng. Tang ini nanti kita gunakan untuk memasang sekunya ini. Ini sekun cewek ya. Nah, sekun cewek ini nanti dapetin kabel untuk mempermudah kita masang gininya. Contohnya ini. Ya, ini kan biar bisa bongkar pasang. Ya, tapi nanti ini di isolator. Kalau nggak pakai sekun, cuma pakai kabel, kalau sekunnya nggak ada ya bisa kabelnya langsung digubet-gubet sini, tapi kan kurang rapi. Nah, kalau ini kan saya kalau masang instalasi tetap tak buat rapi karena harganya juga murah, sekunnya satu cuma 500 perak. Nah ini kan nanti enak gini, tinggal selek. Nah seperti ini, nanti udah dapat kabel, udah demes ya. Dan ini juga teman-teman nanti menyesuaikan, ini kan bisa dipotong sesuai dengan threadnya yang disiapkan. Ini pakai cutter bisa karena ini cuma plastik. Kalau fullnya ukurannya segini, sekitar mungkin berapa ini, 3 sentinan ya, 1 2 3 4 sentinan lah istilahnya. Ini setiap 1 senti. Nah ini nanti teman-teman potong pakai cutter bisa menyesuaikan dengan tingkat beratnya dia mengganjal itu seberapa. Kalau terlalu mengganjal ya dipotong sedikit. Kemudian ini baut cacing tadi udah tak jelasin, baut cacing, sekun, dan ini teman-teman. Nah ini menyesuaikan opsional. Kalau rumah lampunya teman-teman itu rusak, silahkan ganti aja sekalian. Harus ada 2 kaki ini kalau mau mengaktifkan mode door-nya juga. Ini kan door dan on ya, on dan door. Nah ini kalau nanti sekalian keuntungannya kita masang ini tuh bisa mengaktifkan kayak yang saya buat video kemarin, yaitu tentang lampu interior yang bisa mode door, atau ketika kita buka pintu lampu interior juga buka. Nah ini saya mau bahas dari harganya dulu. Dari yang ini kan sudah ada lampu LED-nya dalamnya. Ini kalau di Magelang itu estimasi sekitar 35 sampai 50 ribu sekalian sama lampu LED-nya ya. Jadi ini kita anggap aja ini 100 ribu gitu aja, karena kan daerah teman-teman juga menyesuaikan. Di online juga segitu harganya. Kemudian ini sekun, satunya 500 perak, sekun cewek. Ini kita butuh 5 aja, tapi tadi saya sekalian beli 10 buat jaga-jaga. Ini berarti ini udah 100. Kemudian ini kita misalkan 5 kali 500 2500. Ini juga 500 dikali 5, berarti 2 ini sudah 5000 ya. Kemudian ini satunya 15.000 model kayak gini. Ada juga yang 20.000. Kalau ini 7,5 apa 10.000 ya. Yang jelas ini lebih murah karena bentuknya ya juga lebih jelek kan. Nah ini saya kan pakai yang hitam, berarti ini tak hitung 15.000 dikali 5, berarti ini 75.000 kan ya. 100 5.000, kemudian ini 75, berarti sudah 180. Kemudian nanti kabelnya ini satu gelundung ini harganya 30 ribuan, 0,85 mili. Nah, ini berarti 210.000. Nah totalnya 210.000 teman-teman untuk berbelanja ini. Mungkin bisa lebih murah atau lebih mahal tergantung daerah teman-teman dan juga toko mau beli online atau beli offline. Nah kita yang pertama, kita mau melakukan titik pengeboran. Titik pengeboran seperti yang saya sudah bilang, saya nanti mau mengebor di bagian engsel sana saja, karena kalau pengalaman saya ngebor di bagian sini-sini itu nanti konsekuensinya kalau nutup pintu itu biar rapet harus dibanting. Nah kalau di sana itu nggak perlu dibanting, udah keteken. Jadi kita tentukan titik koordinatnya, disesuaikan juga nanti juga untuk mempermudah pemasangan kabelnya. Dalam artian gini, kalau ini kan di sini ada karetnya teman-teman. Nah itu ada jalan karet ya. Ini kelihatan kan tuh. Nah nanti kan analoginya ketika kita buatkan switchnya di sini, di dalam sini ya kabelnya itu bisa turun lewat karet di sini tadi, kemudian lewat bawah karpet harus ada dashboard dihubungkan ke setiap pintu. Nah dari setiap pekerjaan itu dipetakan dulu ya. Nah ini kan saya tadi juga udah lihat di sini kan dari Grand Extra-nya ini kok ada lubangan kayak gini tapi ditutup kayak gini. Nah saya mau memanfaatkan ini, cuma bisa aja, cuma secara estetika kurang sip karena agak kelihatan ya kalau dari penumpang. Ini cukup di atas soalnya, tapi aslinya juga keteken.
dia deketan juga. Cuma ini saya kurang mantepnya, nanti langsung kelihatan tencrongat gini. Nah masalahnya kalau nanti teman saya ini mau upgrade spion kan ya nggak berpengaruh, cuma secara visual itu kelihatan tencrongat itu apa ya, ya kelihatan nggak rapi. Kita umpetin aja di sini. Kalau di sini kan jarang kelihatan orang gitu loh, jadi di sini kita biarkan untuk clean bersih. Dan juga kalau di sini nanti kabelnya harus nambah panjang turunnya biar bisa keluar gitu ya teman-teman. Oke, mari kita lakukan pengeboran teman-teman. Untuk kali ini biar ngebornya nggak meleset-meleset, bisa kalian pukul paku dulu, dipukul pakai paku, ada bakalannya. Nah nanti biar mata bornya nggak meleset. Kalau meleset soalnya kan nggak rapi, dan juga nanti takutnya kena jari atau juga kena cat yang akibatnya nanti bisa belang-belang ya. Makanya kita kerja juga harus hati-hati dan juga harus banyak triki lah istilahnya, biar pekerjaannya bisa lancar, enak, dan juga clean, bersih. Kalau saya yang penting itu pekerjaan bersih, jadi teman-teman itu ngastem ke sini bisa puas gitu loh, bisa puas, bersih, dan juga sesuai fungsinya. Oke ya, kita coba untuk bakali dulu. Siapkan palu dan juga paku. Oke ya, di sini saya menyiapkan paku. Di sini hanya untuk sekali lagi untuk membakali. Bakali itu untuk biar nanti bornya nggak meleset, karena ini posisinya dia juga agak sembunyi ya. Oke, sudah penyok sedikit. Kalau penyok itu biar nanti mata bornya nggak meleset. Kalau sudah, kita buat satu dulu. Nanti kalau sudah kebor, baru buat lubang yang kecil untuk anunya, untuk baut cacingnya. Pakai mata bor yang gede. Nah, ini teman-teman, plat mobil itu tipis, jadi sampean ngebornya nggak usah terlalu semangat. Nanti takutnya bablas ke dalam malah bikin penyok-penyok ya. Dirasa-rasa aja, dirasa-rasa sampai nanti kalau udah ada sedikit lubang itu baru diteruskan pelan-pelan. Pastikan juga mata bornya jangan ngobeng, jadi juknya ini masih kenceng ya. Nah, kita coba untuk hammernya masih aktif. Dirasa-rasa ya, jangan langsung full. Lumayan tebel ya bagian sini, tapi udah mulai berlubang. Nah ini salah satu contoh yang pintu tengah. Ini kan rapi gitu loh teman-teman kalau jadi satu kesatuan. Nah kalau di sini, nah kalau punya saya kan di sini. Itu dulu posisi beli udah ada di situ. Jadi ini kan cara kerjanya, yang penting dia itu ketekan gini, jadi dia itu netral. Ini kan rapi. Kemudian juga secara ukurannya itu memang seperti itu. Dan nanti tinggal buat lubang penyoknya.
Terus tinggal kita pindah ke pintu belakang. Ini pintu belakang sama, nanti tak carikan tempat di bagian sini. Nah, tetapi ingat teman-teman juga harus memperkirakan di bagian sini itu dia benar-benar nonjok gitu loh, jangan sampai milih tapi ini legok atau penampangnya sini nggak pas. Nah, itu nanti sia-sia ngeburnya. Kita cari dulu tempat yang paling pas, jangan sampai nanti penampangnya dia terlalu tinggi, karena ini platingnya ini, moldingnya ini kan terlalu tinggi. Nah, ini takutnya di sini nanti udah ditanam tapi dia nggak dorong, nggak nonjok. Nah, ini kan panjang. Nah, ini coba nanti saya ukur dulu kira-kira di mana yang pas. Coba saya ilustrasikan dulu. Kita ukur aja nanti dengan panjangnya. Nah, untuk yang belakang ini setelah saya riset itu harus mepet sama bagian sini, jangan ke sini. Kalau di sini nanti dia nggak ketekan ininya, nggak nyampe karena ini legokannya terlalu dalam. Nah, dipepetin daerah sini, ini nanti akan saya luruskan sama baut ini. Kemudian ini saya rasa saya pukul-pukul empuk, tidak perlu kita paku, langsung kita eksekusi, gitu ya. Kemudian ini juga ingat di sini ada stop lamp. Nah, nanti jangan sampai ini ngaduk apa lampu pletornya, ya. Jadi ini harus dicopot dulu stop lampnya untuk memperkirakan. Di sini kan ada rumah rating ratingnya ini loh, jangan sampai nanti pantatnya itu ngaduk ini, nabrak ini, nanti nggak bisa main. Nah, makanya itu harus diingat-ingat. Posisikan agak atasnya atau pada bagian yang netral saja. Di atas ini juga boleh, asal mepet sini. Ini nanti tak cari atas ini aja biar netral, nggak kena stop lamp. Kalau bagian sini itu ada engselnya, jadi nanti akan tak sini aja. Kalau sini nanti takutnya gaduk sama itu stop lamp, ya. Udah selesai instalasi saklar-saklarnya. Nih gambarannya, kenceng, rigid. Pastikan juga di testing apa posisinya dia ketekan ya. Ini yang belah kiri. Jadi yang paling susah itu yang depan, pintu depan kanan kiri itu paling susah teman-teman. Kalau yang belakang kan tipis-tipis. Ini udah jadi, tinggal kita masukin kayak gini. Nah, oke, tinggal kita baut, kemudian kita rangkai kabelnya aja dulu. Kan semua udah dibur ya. Yang susah itu yang depan. Yang depan tuh besinya tebal banget. Karena memang aslinya nggak proper kalau di sini. Tapi mau gimana lagi, yang biar pintunya nggak mendat toh. Yang depan itu kerasnya kayak gini teman-teman. Kalau bornya nggak empan, nah ini kan dia 2 layer itu besinya, ketebalannya segitu, beda sama yang lain. Nah, ini harus agak pro. Nah, ini tadi ternyata agak ketutup dempul, ini agak meleset toh, agak kelebaran sedikit, tapi ternyata ini ada dempulnya yang udah bolong dulu. Ini tadi mak bleng gitu kok langsung meleset. Ya udah nggak apa-apa, nanti dia juga ketutup toh, ketutup. Tapi ini emang buat disclaimer, maksudnya ini tadi insidental ya, ini agak kurang pas sedikit, nanti kita benerin sedikit. Yang jelas itu udah tak titik tadi kok, malah amblesnya ke sini karena ternyata ada yang sedikit kropos itu. Nah, hal-hal kayak gitu harus apa ya, ya disikapi dengan tenang. Nanti istilahnya sebisa mungkin kalau buat itu yang rapi dititik dulu pakai paku biar nggak kelihatan. Nah, kalau yang belakang ini kan tadi udah saya bilang sini tuh tipis, enak kalau sini tipis, platnya cuma segitu ya. Jadi ini ngelubanginya enak. Nah, itu kan ketutup rapi. Kalau yang belakang ini di sini. Nah, yang harus diperhatikan ini harus ketekan ya. Ini tadi agak kurang ketekan, saya tambahkan baut penekan di sini. Ya memang agak kurang rapi tapi ya masih ketolong lah, daripada nanti ditaruh switchnya di sini itu mendat teman-teman. Kalau enggak di sini itu mendat, kita harus banting pintu. Nah, kalau sini kan ini ditutup pelan aja udah. Dia udah ketekan, kelihatan nggak itu? Nah, kelihatan ya, udah ketekan. Jadi nggak perlu kenceng-kenceng nutupnya, udah ketekan switchnya udah main. Oke, tinggal kita setting kabelnya. Nah, ini step ketiga. Sekarang kita ngerangkai kabelnya.
potong kabel kurang lebih panjangnya 2 meter ya. Ini kita membuat sektor depan dulu. Oh ya, tadi yang depan itu sudah saya ukur. Kalau ukuran depan ini dipotong 2 kotak, jadi panjangnya cuma segini biar nggak terlalu mengganjal pada pintu ya. Jadi ini dipotong. Kemudian sekarang kita mau masang kabelnya. Nah, kita sekarang ini kita potong kabelnya 2 meter aja karena ini udah asion ya. Kita asioni. Kita sekarang coba untuk bakar. Nah, ini kita rangkai sekunnya. Makanya kalau beli belanja biar ini sekalian rapi ya. Ini nggak usah kasih selongsong, nanti kita main solasi aja karena ini harus rapet. Kalau enggak nanti takutnya kena baut. Oke, ini kalau mau lebih oke lagi ini di solder, dikasih timah ya, menyesuaikan dengan kerapian teman-teman aja. Kalau ini saya nggak usah tak pakai timah. Nah, jepit kayak gini kabelnya dulu. Bentar, fokus sudah. Usahakan kuat ya teman-teman. Udah kuat banget. Mau ditimah boleh, nggak boleh. Nah, ini kita solasi. Mana ini putasannya? Oke, kita solasi untuk menghindari kontak sama bodi atau massa yang tidak diinginkan. Jadi itu massa itu memang harus satu-satunya dari sini. Jadi ini kita solasi aja. Pakai selongsong juga boleh. Kebetulan selongsong saya baru habis. Ini kita solasi seperti ini. Yang rajin. Jangan sampai ada yang kelihatan. Oke, nggak usah panjang-panjang. Kita bakar sedikit biar tidak terkelupas. Kalau sudah kan nanti analoginya seperti ini. Jadi ini ketika kita pasang, kita baut, kita colokkan seperti ini. Nah, untuk yang ujung satunya, yang ini nanti dulu, kan ini belum diurutkan. Ini nanti dipasang kalau sudah masuk kulungan. Jadi kita buat satu aja dulu ya. Satu aja dulu ini. Nah, ini nanti masangnya ini belakangan kalau udah masuk di lubang yang satunya. Oke, sekarang kita masukkan dari pintu paling kanan dulu. Dari paling kanan atau paling kiri bebas, yang penting dari satu sisi. Oke ya, kita kerjakan dulu. Oke, kita mulai dari sini dulu ya teman-teman. Jadi kenapa saya masang sekunnya itu satu dulu, kalau dipasang dua nanti susah masuknya. Nah, ini kita ujungnya kita masukkan dulu. Kemudian kita pakai bantuan tangan di jalur kabel yang sini. Nah, ini nanti kita cari-cari sampai ketemu. Nah, ini udah ketemu kan? Nih dari luar ini. Nah, tinggal kita tarik. Oke ya. Kalau sudah, nah ini switch yang sudah di setting tadi panjangnya kita tancapkan. Ingat, ini harus tertancap kuat, jangan sampai lepas. Nah, kita masukkan sini. Oke, kalau sudah kita bautkan. Cari baut yang kenceng ya, karena massa bodinya justru malah yang paling kuat karena adanya baut cacing ini. Oke. Cari lubangnya. Oke, tinggal kita kencangkan. Nah, oke ya, udah kenceng ya teman-teman, udah kenceng. Nah, sekarang kalau mau ngetes kita bisa pakai taspen untuk mengetes masanya itu dapat atau enggak. Seperti biasa di sini saya sudah menyiapkan taspen ya, taspen DC. Nah, kenapa saya menyarankan untuk sekali pasang switch, sekali tes dari setiap masang satu tes, satu pintu tes, itu untuk memastikan masanya itu bekerja dengan normal. Nah, caranya dibalik, ini cari plus. Nah, di bagian dashboard itu kan ada tuh ada bagian sekring, bisa kita gunakan untuk cari plus. Nah, ini nanti mainnya taspen ini kita dapatkan dari ujung kabel yang kita pasang tadi ya. Oke, kita cari plusnya dulu. Oh ya, ujungnya ini dibakar dulu biar enak nyulutnya nanti dapetin taspennya. Kita bakar dulu sedikit kalian nanti biar mudah pasang sekunnya. Oke ya, biar yang penting bisa dijepit. Oke, kalau sudah kita jepit ini. Oke ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita cari plusnya. Nah, ini ada box fuse. Oke ya. Coba kita cari yang standby terus. Nah, ini standby. Taspennya itu ya teman-teman. Ini kurang konek ini. Kita cabut aja dulu. Nah, kita cabut, kita masukkan taspennya. Nah, ini ya.
Oke. Bentar, nggak kelihatan. Oke, nah itu kan hidup ya. Nah, kita pencet ini tadi switch. Nah, kalau kita pencet, perhatikan ini tangan saya. Nah, ini kan sudah masanya berarti normal. Nah, kita coba untuk menutup pintunya ya teman-teman. Kita tutup pintu. Nanti harusnya taspennya mati. Oke, berarti pada bagian pintu yang sini ini udah di sana tertekan. Oke, di situ udah harus mati ya. Artinya masanya enggak terteruskan. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan, setiap masang switch satu pintu dites biar ini bekerja secara maksimal. Karena positioning ini kan kalau kita masangnya nggak pas, ini bisa geseh sedikit, nanti masanya bisa bocor. Oke, gitu ya teman-teman. Kita balikin lagi fuse-nya. Apabila udah memastikan tadi pakai taspen, sekarang yang harus kita pikirkan adalah cara untuk merapikan kabel ini. Nah, ini toh, ini kan keluar dari karet ini. Nah, kita masukkan dulu aja ya. Jadi satu kesatuan dia. Nah, jadi kalau kegarapan itu yang rapi, jangan kabelnya tengklawer. Agak susah, bisa kita bantu pakai taspen untuk melonggarkan karetnya. Oh, ini ujungnya disolasi. Kita buat jalur dulu, yang penting kabelnya nanti bisa keluar ya. Oke, tinggal kita tarik terus ya. Nah, jadi rapi, nggak kelihatan. Oke, ini solasinya kita kembalikan, kan ini dia ada solasinya tadi. Kita ikutkan solasi aja. Mau ditambahin solasi boleh, nggak juga boleh. Kalau bisa ini taruh di depannya, sisi depan sini, biar nggak kelihatan ada kabel tambahan. Ini kalau aslinya Kijang Super itu memang kalau yang karoseri itu pada belum ada, jadi ini mau nggak mau nambah sendiri. Kalau kapsul itu udah ada switchnya yang ulir itu. Jadi sekali lagi teman-teman, switch kayak gini itu manfaatnya banyak. Selain nanti untuk variasi, juga untuk alarm itu biar fungsi gitu ya teman-teman. Kita bakar lagi biar lengket. Oke, kalau sudah, nah ini ya teman-teman, ini kan ingat, ini nanti juga harus dihubungkan ke pintu tengah belakang, maka ini nanti bisa kita sambung. Kalau enggak, kita mikir ini ke kanan dulu aja, tapi nanti ingat di sini dibuat pertigaan untuk mundur ke belakang lewat bawah karpet sini ya teman-teman. Nah, ini untuk kanan, nah ini nanti untuk satunya turun ke pintu tengah. Oke, kita ini sembunyikan dulu ke sana, lewat sini juga boleh, atau pada bagian mana, kreativitas teman-teman sendiri. Yang penting mudah untuk maintenance. Syukur-syukur udah ada temennya kayak gini kan enak. Gunakan juga kabel yang tidak mencolok. Nah, ini kan masa kan hitam aja gitu secara bodon. Oke, sampai ini nanti ketemu di pintu yang supir. Oke ya, saya skip. Ini ujungnya tadi langsung kita pasang sekun seperti yang step pertama tadi. Kemudian kalau sudah, kita tinggal baut dan nanti kita lakukan pengetesan. Nah, ini kan baut ini yang rawan jadi masanya bocor ya. Kalau ini bautnya panjangnya segini, nah ini agak dibengkokkan ke sini. Nah, jadi ini enggak lurus turun gini, biar untuk menghindari nanti kontak bautnya ini agak dibengkokkan. Nah, agak ke atas sini, jadi dia menghindari ya. Ini menghindari, siapa tahu nanti bautnya ini mencium. Karena ini kebetulan saya punyanya baut panjang. Kalau teman-teman punya baut pendek malah nggak apa-apa, yang ukurannya segini. Ya ini hanya improvisasi aja, nggak semua nanti seperti teman-teman hadapi seperti saya. Cuma hal-hal kayak gini yang bikin bocor masanya. Nah, ini kan hanya sebagai pengingat, siapa tahu kok udah dipasang kok masanya masih bocor, dari mana? Oh, ternyata dari baut ini. Oke ya, ini udah kenceng. Kalau udah kenceng, kita tinggal testing seperti pakai taspen tadi. Nah, ini tinggal dirapikan, ini karetnya masih kurang rapi. Bentar saya rapikan dulu. Nanti di testing pintu sana ditutup, pintu sini yang dibuka. Oke, setelah finishing karet udah rapi, udah kenceng. Nah, ini dites lagi. Nah, pada bagian kabelnya kita coak ya. Di sini kan ini untuk nyambung ke pintu yang belakang, maka harus kita coak sekalian. Nah, untuk menyambung ke bagian kabel yang ke belakang. Nah, sekarang kita tinggal testing kayak yang step 2 tadi. Pintu sana ditutup, itu kan analoginya ketekan, nggak ada masa. Nah, ini taspen hidup karena ada masa dari sini ya. Oke, kita tes, kita tekan, harusnya mati. Oke ya, udah mati itu. Saya lepas dia. Nah, ini artinya dia bekerja dengan baik. Oke ya, berarti untuk dua pintu yang depan itu sudah pasti masanya sudah bagus, nyalanya juga terang. Oke ya, kalau sudah, lakukan ke pintu-pintu yang lain. Ini sekarang kita tinggal tarik kabel sini untuk menghubungkan ke pintu tengah ini dan yang pintu belakang. Kalau bagian kanan ada 3 segmen biasanya ya,
itu sambungan sini untuk pintu tengah dan pintu belakang. Nah, untuk yang kanan itu hanya untuk pintu yang depan dan pintu yang tengah. Yang belakang intinya ikut yang kanan karena switchnya lebih dekat ke sisi kanan. Gitu ya. Jadi ini tidak usah saya testing lagi di sini, stepnya sama. Upayakan setiap satu pintu dites, kayak gini biar nanti masanya yakin bisa putus nyambung kayak gini. Jangan sampai plok, tinggal rangke-rangke tanpa dites, nanti masanya bocor, pusing nyarinya. Nah, satu-satu kayak gini kan kelihatan. Dan juga kadang masa bocor itu, ini kan main masa, jadi jangan sampai masanya bocor. Ketika masuk ke pelepet seperti ini malah kabelnya keuncek ini. Padahal itu keuncek, nanti masanya sama aja bocor. Ini kan nanti kabelnya yang ke belakang di sembunyikan lewat sini. Nah, ini biasanya keuncek, saya pernah dulu keuncek, pusing nyarinya. Mana yang bocor? Nah, itu ternyata keuncek itu, pelipit itu ya. Oke, pintu udah sembunyi di sini. Ini ketemu di sini, tak tarik ke atas. Oke ya. Nah, kalau sudah, kita coba pada bagian sini. Ini saya bakar. Di sini kita akan membuat perempatan. Perempatan gimana maksudnya? Yang ke switch, kemudian naik, yang ke lampu, kemudian satunya lagi yang ke belakang. Jadi nanti di sini saya sudah menyiapkan ini potongan kabel lagi 2 meter untuk yang ke arah lampu, ke arah plafonnya yang atas itu. Oke ya. Ini teman-teman potong 2 meter. Kemudian nanti yang ke belakang disesuaikan aja. Kalau saya sekitar tak potong 2,5 meter ya. Jadi kita membuat 2 potongan. Ini baru 1 potongan ya. Saya mau motong lagi, 1 lagi 2,5 meter. Analoginya dari sini sampai ke sana itu saya buatkan 2,5 meter. Baik, di sini saya sudah punya 2 kabel ya. Ini mau membuat jalur-jalurnya. Nah, ini mau saya sambung dulu celat-celat. Nah, ini tak masukin selongsong bakar biar rapi. Nggak pakai isolasi ya. Nah, yang diantisipasi kayak gini tuh bocor kecil aja, nanti lampunya agak hidup sedikit. Nah, ini masukin sini dari lawannya, dari selongsong yang ukurannya agak besar, kira-kira muat 3 kabel. Ini agak kekecilan ini. Bentar. Oke, kita masukkan yang 2 aja dulu. Nah, ini yang satunya. Masukin oleh susah bener. Udah sampai maghrib. Ini tadi mulai pengerjaannya jam 12 siang, maghrib belum selesai. Makanya kalau di bengkel itu saya sering bilang, wah kok mahal. Padahal kegarapan kayak gini itu harus orang telaten. Nah, ini enggak leren sama sekali loh, ini udah sampai maghrib. Nah, sekarang udah sampai sini ya. Intinya selongsongnya udah berhasil kita masukkan dan kita di sini akan menyambung gini. Ini ya, kita kalau mau tambah yakin diklem, ada sekun pencapitnya itu ya. Kalau mau tambah yakin kuatnya. Nah, ini tinggal kita jadiin satu. Usahakan yang panjang sekalian biar untirannya ini nggak lepas. Variasi untirannya monggo terserah. Kalau saya pakai selongsong kayak gini udah kuat kayak gitu. Nah, tinggal kita ginikan, seret. Nah, rapi kan? Tinggal kita bakar. Pastikan dulu ini kuat ya. Tinggal kita bakar. Nah, udah rapi kan? Nah, ini yang pendek ini ke switch pintu. Berarti kita tinggal nambah sekun. Nah, kita nanti bongkar molding pilarnya ini. Ini tapi kita mau berhenti dulu wong maghrib. Kita bongkar, kita masukkan ke jalur ini ya. Yang kabel yang pendek, terus yang panjang-panjang tadi yang satu naik ke atas, yang satu ke belakang. Nah, nanti yang lampu ke belakang ini bisa kita ambilkan nyabang dari sini. Kalau enggak ya nanti kita usaha bisa lewat situ atau enggak. Yang penting nanti main-mainnya itu bisa sampai ke setiap poin yang kita tuju. Dalam pengerjaan ini tuh yang susah paling cuma untuk nyelipin kabel-kabelnya. Jadi sebagai contoh ini di pintu kiri tengah ya. Switch tak pasang di sini. Nah, ini kalau maksa kita kabelnya keluar lewat sini, karena jadi satu kesatuan sama speaker ini susah. Makanya ini saya coba untuk bor, saya buat jalur baru. Ini untuk narik kabelnya, saya pakai kabel sisa. Kemudian ini dari lubang. Nah, ini kita tarik aja. Usahakan ini sisanya rata ya, biar nanti nggak nyantel ini. Dibuat lurus, kita lilitkan. Bentar. Oke, ini dibuat lilitannya menghadap ke belakang. Jadi nanti ketika kita tarik dia enggak mengganjal ya. Nah, oke, kita tarik pelan-pelan. Nah, udah toh. Kalau udah enak, tinggal kita tarik
kita ngantar. Nah, kita tarik seperti ini, bisa kita tarik maju. Nah, ini udah keluar lewat jalur sini, oke ya. Jadi teman-teman bisa bor, atau kalau mau telaten juga lewat karet atas boleh, tapi akan lebih susah saya yakin. Nah, seperti ini tinggal kita masukkan ke depan. Usahakan ini juga tidak terlalu cupet ya. Oke, tinggal kita selipkan ke depan. Berlaku juga sama untuk pintu yang sana. Oke, udah saya seret maju. Ini udah kabelnya yang baru ini, yang ada bintiknya ini ya, udah sembunyi lah di sini. Kita tadi buka pelepet ini, kemudian sampailah dia di sini. Ini yang untuk kabel belakang tengah ya, bukan belakang tapi tengah kiri. Nah, sekarang kita tinggal satukan dengan jalur yang ini, yang pertama tadi. Nah, ini sudah saya bakar ini. Oke ya, kita satukan pakai selongsong bakar itu. Jadi nanti intinya semua pintu terkoneksi mainnya, setiap switchnya itu terkoneksi. Oke, kita kerjakan untuk kita sambung. Kabel yang dari depan tadi kita mau dapatkan sini. Nah, ini kalau sisa kita tinggal potong. Nah, tadi kan perkiraannya juga kita belum tahu persis kan. Ini kan posisi switchnya ada di sini, ada di atas sini. Nah, ini ukur segini, kita potong segini. Potong terus kasih sekun kuningan kemarin. Untuk pemasangan switch semua pintu sudah selesai, sudah terkoneksi, sudah tersambung. Nah, tinggal kita sekarang final. Nah, kita menuju sini. Jadi setelah sekian pintu kita sambung, itu kan kita punya yang namanya terminal final ya. Nah, ini nanti kita tes dulu pakai taspen. Oh ya, itu kita tutup dulu pintunya. Jadi untuk mengetes final pakai taspen semua harus ditutup dulu. Biar nanti ketahuan ada main yang bocor atau enggak. Oke ya. Nah, itu enaknya kalau switchnya di depan seperti yang saya bilang dari depan tadi. Pintunya itu nggak ngaruh terhadap tekanannya. Kalau masang switchnya di sini itu pasti nanti mendam. Nah, kalau ini kan pelan, dia udah nggak masalah, tetap rata. Jadi keuntungannya kita masang saklarnya di dekat engsel itu karena untuk torsi pintunya nggak terpengaruhi. Ini ya teman-teman, kita pakai taspen ini, kita cek semua pintu posisi ditutup kecuali posisi supir. Nanti posisi supir kan bisa kita mainkan switchnya. Oke ya. Nah, langsung kita masuk. Sebentar, saya siapkan kameranya dulu. Oke, ini final yang saya maksud. Jadi sambungannya kemarin itu kan ini yang semuanya. Nah, ini harusnya nanti kita coak lagi ya. Kemarin lupa, kalau enggak ya buat jalur baru lagi dari jalur sini. Nah, ini nanti kita tinggal cari modul alarmnya. Nah, ini modul alarmnya ada di sini. Ini kelihatan kan? Ini modul alarmnya ini ya. Nah, seperti biasa kabel warna biru. Kita cari kabel warna biru. Nah, ini dia. Ini kabel warna biru tidak dipakai. Ini nanti kita masukkan di sini. Oke ya. Nih. Disambungkan ke jalur main dari setiap pintu ini tadi. Kita bakar dulu ini ya. Nah, semua kabel sudah saya bakar. Nah, ini saya sudah coakkan kabel di situ. Kita seperti yang saya bilang tadi, kita tes dulu ya. Semua switchnya itu ada yang bocor nggak minyak. Posisi pintunya ini kebuka di supir. Harusnya ini nanti hidup. Kita carikan pes sini. Ini kan pes standby.
Oke, kita tancapkan. Oke, ini hidup karena posisi pintu di sopir terbuka. Ini semua pintu ketutup kecuali pintu sopir. Kita pencet, kalau ini nanti dia tetap hidup berarti ada yang bocor. Nah, ini dipencet dia sudah mati, berarti dari sekian semua pintu itu sudah aman switchnya. Oke, coba kita tutup. Nah, dia udah mati. Ini pintu belakang, pintu tengah tak buka. Nah, dia hidup. Kita coba untuk pintu yang sana ya. Jadi kita tes satu-satu. Nah, kalau bingung ya 2 orang. Buka. Kalau 1 orang tidak maju mundur. Nah, dia sudah hidup lagi. Kita tutup, harusnya mati ya. Kita tutup. Coba lihat, harusnya mati. Nah, lakukan hal yang sama di setiap pintunya. Ini kita buka pintu yang sini. Oke, kita lihat taspennya. Hidup apa mati itu? Nggak kelihatan, bos. Oh, hidup ya. Tuh, hidup kan? Kita tutup pintunya. Nah, oke. Tuh, buka, hidup, tutup, mati. Kelihatan kan? Tuh. Tuh, dia ada biru-birunya. Nah, kita tutup, mati kan di situ. Nah, kita buka. Nah, dia hidup. Oke. Sudah normal. Nah, ini kalau tujuan kita hanya untuk membuat pintu itu dibuka hazardnya hidup, maka kita tinggal sambungkan tadi kabel main ke kabel biru alarm. Tapi ini kan saya projectnya sekalian mau ngidupin itu yang mode door, karena ini dari yang minta custom, dia suruh untuk mengaktifkan ini semua. Ini kan di mode door nggak bisa, dia hanya di mode on aja. Yang mode door ke depan nggak bisa. Maka kita nanti saya masih punya satu pekerjaan, yaitu menaikkan kabel lewat plafon seperti video saya kemarin. Nah, jadi pemasangan switch seperti ini itu manfaatnya banyak banget teman-teman. Maksudnya gini, selain untuk alarm, dia memang juga untuk lampu, switch lampu. Bentar ya, kita pasang ini dulu. Oke, tak sambung lagi. Ini udah kepasang, udah terpasang. Nah, jadi ini itu switch itu penting, harus ada di mobil, karena kalau beberapa variasi kita harus memanfaatkan ini ya. Jadi kalau nggak ada susah. Nah, kita tinggal sambung tadi kabel yang ini dapat main touchpad ini, kita sambungkan ke kabel biru alarm. Nah, ini dia teman-teman, kabel biru yang saya maksud tadi. Ini di setiap modul alarm universal pasti ada. Nah, kita tinggal sambungkan aja ini ke kabel yang dapat touchpad ini ya. Jadi intinya ini dapat ke ground setiap pintu yang kita buat tadi. Oke, kita sambung dulu ya. Ini lem motong kemarin cupet ya, agak susah. Oke, ini udah tak sambung ya. Kita tinggal masukkan soketnya. Kalau alarmnya masih normal, harusnya ini langsung hazardnya hidup. Tuh kan? Nah, ini kalau kita tutup pintu, hazardnya mati. Tuh kan? Kita buka. Kita buka pintu yang lain. Tuh kan? Jadi inilah dia cara membuka pintu hazardnya hidup. Nanti dia akan beberapa detik dia akan mati sendiri. Coba ini berapa detik? Saya lupa ya. Sekitar 20 detik mungkin. Jadi artinya buka pintu itu enggak terus-terusan dia hazardnya hidup ya. Nah, ini udah mati sendiri. Itu teman-teman. Jadi ini jawaban dari beberapa pertanyaan teman yang kemarin bilang, gimana bang cara membuat hazard hidup ketika pintu dibuka. Ya ini, tapi syaratnya kalian harus ada pintunya, sudah ada switchnya, dan juga harus ada alarmnya. Kalau belum ada alarm dan belum ada switch, buatlah seperti di video ini. Oke ya teman-teman, itu sekali lagi kita tes, coba kita tutup. Ya udah kita tutup, kita buka. Oke, hazardnya hidup. Nah, ini berlaku untuk semua pintu ya. Jadi mau dibuka pintu manapun akan hazardnya hidup. Kita coba untuk pintu yang belakang. Tuh, hidup kan? Kita tutup, nanti ratingnya akan mati. Tuh, nanti kan kita buka yang ini, pintu ini. Nah, kita lihat, tuh hidup kan? Kita juga buka pintu yang depan. Tuh hidup kan? Kita tutup, mati. Jadi sesederhana itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.